Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Dia Sayaf. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara membuat sistem pencatatan barang ya, berdasarkan studi case yang pernah ada. Jadi beberapa tahun lalu itu saya pernah diminta untuk membuat sistem pencatatan barang atau pencatatan produk yang ada dalam sebuah toko kelontong ya. Jadi si klien ini meminta untuk dibuatkan sistem pencatatan barangnya saja ya, tidak include dengan sistem penjualan ataupun sistem pembeliannya. Jadi stok yang ada itu akan diupdate secara manual ya. Ini berdasarkan permintaan dari klien tersebut. Jadi walaupun sudah kita edukasi bahwasanya untuk sistem-sistem seperti ini itu sudah banyak bertebaran, ada yang free, ada yang langganan, ada yang berbayar ya. Cuman klien kita ini nggak mau ribet, nggak mau pusing ya. Jadi dia cuma mau simple saja, catat saja. Nanti masalah update stoknya itu nanti urusan dia ya, karena dia akan mengupdate secara manual. Nah, itu yang permintaan yang pertama. Terus permintaan keduanya adalah agar data-data yang diinput itu hanya bisa diinputkan oleh admin. Kemudian nanti ada satu orang staff yang bertugas, dia hanya bisa untuk melakukan searching, melakukan pencarian barang tanpa bisa melakukan edit atau update data tersebut. Nah, berdasarkan permintaan klien itu kemarin beberapa tahun lalu itu kita coba buatkan menggunakan YBS System versi 2. Nah, sekarang cara membuat menggunakan YBS System versi 3. Jadi kita reboot ya. Jadi sebenarnya pada saat itu yang diminta klien adalah sebenarnya pembuatan master product ya. Jadi hanya input produk, kemudian input stok, update stok seperti itu. Jadi tidak ada sistem penjualan, tidak ada sistem pembelian, dan tidak ada histori transaksi seperti itu. Jadi betul-betul murni hanya pembuatan master product. Jadi untuk selanjutnya kita langsung ke TKP. Oke, jadi langkah pertama itu kita akan coba membuat project baru ya. Jadi di sini saya akan membuat project baru dengan nama Tokoku. Jadi di sini kita buka terminal, kemudian kita jalankan komposer, poser, create project, YBS app starter Tokoku. Jadi ini akan membuat project dan disimpan di folder Tokoku. Oke, kita tunggu sampai selesai. Sambil menunggu ini selesai, kita buat database terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan buat database baru, database kosong dengan nama Tokoku. Oke. Close dulu. Tokoku. Nah, di sini masih kosong ya, Tokoku. Nah, oke, sekarang sudah selesai ya. Jadi project berhasil kita download. Di sini muncul folder dengan nama Tokoku. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sini ya. Kita bisa masuk CD Tokoku. Nah, di sini kita coba melakukan instalasi dari YBS System. Kita tuliskan php spark YBS install. Kemudian kita enter. Nah, di sini karena saya menggunakan localhost 8080, nah ini kita lanjut saja. Kita bisa langsung tekan enter. Nah, di sini dapat database. Kita masukkan Tokoku. Kemudian enter default localhost, oke. Kemudian root enter, kemudian password enter. Ini lagi kita enter, kemudian kita enter. Oke, di sini terlihat koneksi database berhasil ya. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, nah ini proses instalasi telah selesai ya. Di sini ada 100% komplit tanpa error.
Nah, sekarang tinggal kita lihat database ya. Sini database Tokoku, kita close, kita coba buka. Nah, ini databasenya sudah terbentuk. Nah, sekarang kita coba buka browser, kemudian kita jalankan localhost 8080. Nah, ini belum jalan ya, kita coba jalankan dulu. Di sini php spark serve. Oke, sekarang kita lihat. Oke, nah sekarang sudah masuk ya, ini tampilan default dari YB System. Nah, kita coba login ya. Oke, nah ini sudah kita berhasil login. Oke ya, jadi sekarang kita akan coba buka projectnya menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi di sini Visual Studio Code kita buka, coba open folder, kemudian kita buka Tokoku, kemudian select folder. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Jadi application, ada controllers, ada model, ada view ya. Jadi ini framework CodeIgniter 4 ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan mendesain database-nya ya. Jadi database-nya, karena permintaan awal itu nanti ada produk barang ya, ada barang itu ada kategorinya, misal kategori IT, kemudian jenisnya apa, apakah dia PC, printer, atau laptop ya, dan sebagainya. Dalam printer ada lagi bagiannya, misal printer Epson atau printer border dan seterusnya. Jadi ada 3 turunan dari kategori, kemudian jenis sampai produk barangnya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, kita akan coba juga menggunakan GitHub Copilot untuk membantu kita mempercepat coding. Di samping kita menggunakan nanti CORD generator dari YB System, kita juga menggunakan GitHub Copilot untuk membantu kita sebagai asisten coding. Jadi ini bukan vibe coding, tapi melainkan kita menggunakan AI itu sebagai asisten coding ya. Jadi di sini posisinya saya sudah mengaktifkan GitHub Copilot ya. Teman-teman bisa lihat tutorial untuk mengaktifkan GitHub Copilot di Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah punya GitHub Copilot, sudah aktif ya, tapi masih versi trial ya, atau masih versi free-nya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita aktifkan chatnya seperti ini. Ini masih versi free-nya, ini baru 2% terpakai ya. Nah, di sini untuk awal, jadi untuk awal ini, untuk desain awal database ya, kita minta GitHub Copilot itu AI dari GPT-4. Jadi kita bisa pilih AI-nya GPT-4 untuk membuat migration table ya. Kita akan coba minta dia untuk membuat migration table. Oke ya, jadi di sini kita akan minta AI-nya ChatGPT untuk membuat migration table kategori produk, jenis produk, dan produk sendiri, produk barang ya, dan produk barang, dimana produk barang akan berrelasi dengan jenis produk dan jenis produk akan berrelasi dengan kategori ya. Atau bisa juga kita hilangkan ini, kita lihat sejauh mana dia membuat migration table-nya ya. Apakah dia bisa mengidentifikasi seperti ini. Jadi misal saya memiliki kategori IT dengan jenis produk printer, AC, dan laptop. Untuk printer terdiri dari produk printer dan produk Epson. Jadi dengan kategori IT dengan jenis produk printer, PC, dan laptop. Untuk printer terdiri dari produk printer, printer Epson, dan seterusnya. Nah, di sini kita minta juga dia buat table sheet. Oke, sekarang kita coba enter. Nah, kita lihat ya, ini kita akan menggunakan berapa persen. Nah ya, di sini kita lihat semua migration dan seeder table untuk kategori produk, jenis produk, dan sudah dibuat masing-masing dengan 10 sampel. Oke, sekarang kita cek ya.
Jadi kita cek untuk migration tabelnya, ini tabel produknya, tabel kategori produk. Kita lihat dia membuat nama produk, create add, update add, oke, kategori produk, oke. Kemudian di sini kita lihat migration tabelnya, jenis produknya, ini jenis ID, kategori ID, oke, nama create add, update add, oke. Kemudian di sini untuk produk barang ada jenis ID, nama, deskripsi, harga, stok, created add, updated add. Oke. Nah, sekarang masih ada yang kurang ya. Jadi di sini kita lihat dari tabel ini masih ada yang kurang. Kita buat kita tambahkan kode barang untuk tabel produk barang, tambahkan field kode dan foto. Kode barang dan foto. Oke, kita minta dia tambahkan 2 field ya. Jadi nanti kalau sudah kita generate ya, kalau kita mau tambahkan kita harus buat migration baru biar tidak bentrok dengan yang lama ya. Kita lihat, oke, kode barang ada, nama barang, deskripsi, harga, oke, masih kurang satu. Tambahkan juga spesifikasi, tambahkan juga field Oke, di sini sudah ada spesifikasi ya. Dia sudah menambahkan field spesifikasi. Oke, sekarang kita lihat tabel sheetnya. Untuk jenis produknya ada kategori ID, nama 1. Oke, printer. Kategori produk IT, elektronik, fashion, makanan, minuman, olahraga, kesehatan, otomotif. Oke, produk shadernya TV, kulkas, baju. Produk barang jenis ID 1, nama printer, brother, multifungsi, harga, stok. Oke, kita minta update juga di sini. Coba untuk sheet produk barang verifikasi. Oke, ini sudah ditambahkan spesifikasinya ya, seperti ini. Nah, nanti kita bisa update ya. Ini kan hanya untuk contoh saja ya. Oke, sekarang kita keep semua, keep. Oke, nah ini sudah jadi. Nah, sekarang tinggal kita jalankan migrasi. Kita lihat berapa yang terpakai. Nah, ini baru 10% ya. Kalau kita mau hemat kuota, kita tinggal bisa jalankan di sini, atau kita suruh jalankan AI ini ya. Kita bisa menjalankan, tapi untuk hemat kuota kita jalankan sendiri saja ya. Kita coba jalankan PHP Spark migrate min all. Oke, PHP sini kita coba jalankan sheetnya. Coba jalankan sheetnya. Kita coba allow. Wah, ternyata ada error. Kali barang tabel produk bersifat unik. Ada tanya bersifat unik. Oke, kita coba update. Saya coba update sheet. Oke, sekarang kita coba jalankan kembali. Oke, sekarang sheetnya berhasil dijalankan ya. Kita lihat apa yang berubah tadi di sini. Oh, ini ada kode barangnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tabel database-nya ya. Kita coba lihat tabel database-nya. Kita lihat ya, di sini ada produk barang.
Ini sudah barang ya, sudah jadi ya seperti ini. Kemudian kategori produk, IT, jenis produk. Nah ini sebenarnya agak menyesalkan ya kalau file database-nya atau tabelnya ini terpisah-pisah ya. Nah jadi kita mau ini menggunakan prefix ya agar mudah kita sortir, mudah kita lihat ya, seperti ini contoh SCS and file system ini ya. Ini mudah kita identifikasi karena ada prefixnya di depan. Ini juga sampel ya, ini out juga ada prefixnya di depan ya. Jadi kita minta update, kita coba rollback kembali database-nya menggunakan AI, kemudian kita coba migration kembali. Oke, kita minta di copilotnya untuk coba rollback, atau tidak perlu, kita minta saja, kita coba saja coba buat migration untuk update nama tabel menggunakan prefix toko. Tabel kategori query terus jenis produk. Oke, jadi kita minta dia menggunakan prefix toko. Oke, kita lihat di sini di random tabel toko. Oke, kita coba. Oke, kita coba jalankan PHP Spark migrate win all. Oke, sekarang kita coba close. Oke, kita lihat. Oke, ini sudah jadi. Oke ya, jadi sekarang karena kita sudah merubah nama tabel itu menggunakan prefix toko, maka yang harus kita perhatikan juga untuk seedernya ya. Di sini kita ubah juga menggunakan prefix toko agar nanti ketika kita pindah server ini tidak terjadi error ya. Untuk tabel ini kita ganti jadi toko. Di sini kita tambahkan juga toko, dan di produk barang juga kita tambahkan toko. Oke ya, jadi ini sudah beres.